Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar tentang data ya, fokus nih. Kita akan belajar tentang data. Data itu apa sih sebenarnya teman-teman? Jadi sebenarnya itu dia itu ya kumpulan itu teman-teman. Kumpulan fakta, kumpulan angka, kumpulan informasi gitu. Dan dia itu didapat dan dikumpulkannya ini ya harus di-prepare dulu. Karena beberapa data itu benar-benar raw. Kalau buat teman-teman yang suka foto nih, raw itu kan berarti kan belum diedit, bener-bener polos atau ya udah polosan aja kayak gitu. Kadang data itu seperti itu, makanya harus dikelola dulu, dikumpulin dulu, di manage dulu, dibersihin dulu istilahnya. Dan ini ya beberapa syarat dari data pertama harus relevan, jadi memang sesuai dengan kebutuhan nih. Misalnya kalian kerja data analis untuk nge-support HR itu juga ada kan. Kalian harus menyediakan data-data yang relevan sesuai dengan kebutuhan si ya divisi kalian gitu. Misalnya divisi kalian HR ya misalnya kalian memprovide data itu karyawan. Data karyawan ini selama setahun ke belakang ini puas atau enggak? Kalau puas itu harus bisa dihitung ya. Jadi misalnya kayak 1 sampai 5 kepuasan kalian itu berapa? Kalau ngasih 1 kenapa, ngasih 5 kenapa? Nah, itu harus dijawab gitu. Terus juga harus akurat ya, jadi memang benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan. Kayak jangan sampai aku mau ngasih nilai 1 nih kepuasanku ya sebagai karyawan, kepuasanku 1 dari 5, tapi alasannya apa, nggak ada ya, feeling aja. Nah itu kan berarti nggak bisa dipertanggungjawabkan kan gitu. Terus salah satu contoh juga, terus salah satu contoh lain misalnya ada data penjualan. Data penjualan ini tuh kan tetap harus ada kayak dasarnya ya, invoice gitu. Kalau kalian belajar accounting kemarin di video kita yang lain itu juga ada, kalau misalnya kalian melakukan pembelian atau penjualan harus ada notanya, harus ada invoice-nya gitu. Kalau misalnya nggak bisa dipertanggungjawabkan ya berarti nggak akurat gitu. Terus juga harus lengkap. Jadi harus, kan yang namanya data itu ini ya banyak atributnya kan. Nah itu harus dikurangin juga. Jadi harus benar-benar lengkap. Misalnya data sebuah karyawan, kembali lagi ya HR tadi ya, karyawan. Data ini benar-benar harus lengkap, mulai dari umurnya, terus dia levelnya itu di mana, ekspertisnya apa, kemampuannya dia apa, gajinya dia berapa, gendernya dia apa, itu harus lengkap semua. Jangan sampai ada yang miss, karena kalau ada yang miss itu akan mempengaruhi yang lain gitu. Jadi misalnya ada satu nih atribut, misalnya nama gua nih Rama Dwi Panovandri, umur gua kosong. Nah berarti kan yang lain kan umurnya kan benar ada tuh, umur gua kosong. Nah ini harus dikurangi nih hal-hal kayak gini gitu, supaya mengurangi anomali sebenarnya teman-teman gitu. Masa ada orang yang kerja tapi nggak ada umurnya, kan nggak boleh. Itu salah satu contoh juga. Itu juga harus konsisten. Jadi biar nggak ambigu ya. Misalnya ada 2 data, nama gua nih Rama Dwi Panovandri, ternyata umurnya beda, gendernya beda. Nah itu kan ambigu kan, loh kok ada 2 nama tapi ada 1 nama tapi 2 gender nih. Nah ini aneh. Itu mengurangi anomali sebenarnya teman-teman ya, data-data ini. Jadi benar-benar harus konsisten. Nah ini beberapa tipe datanya. Ada data yang berupa angka, ini contohnya usia atau income, pendapatannya teman-teman di sebuah perusahaan kalau tadi kalian nge-support divisi HR ya. Terus data kategori, contoh kayak gender ini, terus jenis produk tuh misalnya kayak kalian misalnya jualnya banyak nih, ada yang masuknya ke sabun, ada yang masuknya ke sunscreen, ada yang masuknya ke toner gitu. Nah itu kan kategori kan gitu. Terus juga brand, misalnya brandnya apa, itu juga sama, dia kan bentuknya kategori. Terus datanya tuh ordinal tuh data yang punya level gitu. Contohnya ya ini ya, sekolah gua, misalnya sekolah gue S1, oh ternyata teman gua itu ada yang sekolahnya S2 dan seterusnya. Itu juga beberapa contoh. Nah ini gua langsung kasih contoh aja, ini gua dapat dari Google. Jadi respondennya contohnya ini ya, Arwatrisi Ediani, dia perempuan, berarti dia masuknya ke data kategori, umurnya 25, ini masuknya ke data angka. Pendidikan SLTP berarti dia data ordinal, pendapatan ini berarti data angka gitu, dan contoh sebagainya di bawah gitu. Ini contoh-contohnya, ini beberapa format ya. Jadi format data itu memang harus terstruktur sebenarnya teman-teman. Jadi ada beberapa format, ada yang terstruktur, ada yang nggak terstruktur. Contohnya ini, itu juga ada yang semi structure. Nah kalau terstruktur tuh enak tuh, misalnya kayak tabel gini kan. Ini kan enak banget nih, udah rata, udah rapi. Mungkin ada beberapa anomali bisa dikurang-kurangin gitu atau dihilangkan atau di adjust, itu juga bisa gitu. Jadi enak tuh kalau tabel, database ini, kalau misalnya ada developer tuh di bagian back end itu enak tuh. Dia udah datanya udah rigid banget, udah rapi gitu. Itu enak. Salah satu contoh yang terstruktur. Kalau format data yang lain tuh yang nggak terstruktur, contohnya kayak audio, ini kan nggak ada strukturnya ya. Gambar, teks ini juga.
Terus kalau semi structure itu gimana bang? Semi structure itu misalnya bentuknya itu masih teks nih, tapi kalau misalnya kalian convert ke Excel gitu ya, itu masih bisa karena dia ada patternnya, ada polanya gitu. Bentuknya seperti contohnya seperti ini ya, JSON, CSV itu juga bisa. Jadi kalau kalian download data raw banget nih bentuknya CSV, kalian kan tetap bentuknya teks kan, itu teks. Kalian buka di Notepad tuh bisa. Nah, ketika kalian convert ke Excel tuh juga bisa karena dia ada patternnya seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa sumber data. Beberapa contoh di sini, kalau misalnya kalian tadi nge-provide tim HR ya, nah itu berarti datanya sumbernya internal gitu. Ini harus hati-hati ya teman-teman ya, karena banyak banget data-data internal tuh yang confidential. Banyak banget perusahaan-perusahaan itu yang ngesu atau memperkarakan karyawannya karena ngebawa data internal tuh keluar gitu. Nah itu harus hati-hati. Confidential harus, jadi kalian kalau punya, kalian sebagai karyawan tuh harus integritasnya itu tinggi gitu. Jangan sampai ketika kalian jadi karyawan terus seenaknya sendiri dan kalian nggak punya integritas, kalian nanti ke depannya itu akan selalu dipertanyakan gitu. Contohnya ini ya, data perusahaan sendiri, contohnya kayak user behavior. Karena kayak misalnya gua kan kerja di TikTok nih sekarang. Data perusahaan sendiri itu gimana ya, kayak user behavior. Jadi misalnya ya gua kasih tahu juga ya. Gua tuh bisa ngelihat nih kalau misalnya kalian tuh nyari apa yang lagi trending, kata kuncinya. Terus kalau misalnya kalian lagi cari sesuatu, buka sesuatu tuh berapa detik tuh ketahuan semua gitu. Nah itu gua nggak bakalan, jangan sampai gua open ke publik karena itu sangat confidential, dan juga apalagi gua bawa kabur itu juga sangat confidential, itu bahaya banget gitu. Hati-hati. Laporan penjualan juga, laporan keuangan, data karyawan nih juga hati-hati banget. Terus ini eksternal, jadi data-data ini kita bisa dapat dari luar ya, jadi bukan dari data perusahaan. Kalau misalnya kalian di sebuah perusahaan, datanya dari eksternal, contohnya kayak berita, data pemerintah tuh kayak BPS, kayak gitu-gitu, badan survei. Jangan lupa ya juga ya, dicek badan surveinya ini siapa yang nge-survei, sama data dari platform sosial media, kayak misalnya si Instagram itu kan biasanya ngeluarin data, misalnya dari tahun 2024 kan, sekarang 2025, selama tahun 2024 tuh user Indonesia berapa juta. Nah itu salah satu contoh data dari sosial media gitu. Ini juga beberapa ini ya, metode pengumpulan data. Jadi biasanya itu kalau misalnya kayak tadi, kalau kalian mau menggather data itu ke perusahaan kalian sendiri atau perusahaan kalian, tempat kalian bekerja, itu ya udah bisa pakai survei. Surveinya bisa tanya langsung ke responden atau karyawan-karyawan, atau isi form itu juga bisa. Isi form itu juga sangat bisa, atau observation, jadi by interview. Kalau misalnya kalian mau melihat kepuasan karyawan, kalian by interview juga bisa. Sama eksperimen nih, menguji sendiri. Jadi kalian misalnya ya kayak jadi peneliti gitu sih jadinya ya. Kalau misalnya kayak skripsi lah paling gampang. Jadi kalian melakukan uji sendiri nih. Ketika contoh ini nih, gue kan udah kasih contoh. Misalnya kalian sebagai sosmed spesialis, kalian coba nih testing nih, upload, misalnya upload bertubi-tubi sama upload di jam tertentu, itu ngaruhnya kayak gimana? Apakah lebih efektif yang upload bener-bener yang bertubi-tubi, sama atau yang udah di jam tertentu aja gitu? Itu kalian namanya uji sendiri ya. Salah satu contoh paling gampang nih gitu. Mungkin itu teman-teman buat video kali ini, semoga bermanfaat.